BPJS ya. Oh, BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Seorang wanita yang disebut-sebut sebagai karyawan PT Timah kini menjadi sorotan netizen yang budiman setelah videonya menghina pekerja honorer yang antri menjadi pasien BPJS viral di media sosial. Setelah viral karena aksinya itu, jejak digital wanita yang diduga pemilik akun @wennymaizone tersebut kini dikuliti oleh netizen yang budiman. Salah satunya, video lama karyawan PT Timah itu menyinggung kasus korupsi Timah yang menyeret suami Sandra Dewi Harvey Mois. Dalam video yang beredar, dia tampak membela Harvey Mois terkait kasus korupsi Timah yang disebut-sebut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Selain itu, video lain dari pemilik akun itu juga menyoroti soal Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait kerugian negara dalam kasus korupsi Timah, Harvey Mois dan kawan-kawan. Sontak, karyawan PT Timah itu pun lantas menjadi bulan-bulanan netizen yang berbakti setelah jejak digitalnya karena dianggap membela tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois dan kawan-kawan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perasaan 2025 menurut gua itu belum lama. Tapi gebrakan manusia nih selalu ada dan kayak kenapa nggak kepikiran nih ada kelakuannya begini nih. Stang Revo nih, dengan kesombongan lu nih ngomongin BPJS ya. Diem. Saya juga bayar BPJS masih. Saya juga kalau misalkan kemana saya juga tetap bayar, tetap ke Vaskes sampai segala macam pakai BPJS. Jangan sombong. Prioritas nih prioritas. Ya elah ya, timbang di rumah sakit mana lihat prioritas mana yang kagak kata gue. Ini jangan sampai malaikat juga kaget kelakuan lu gitu. Tau gak lo? Gue liat-liat juga konten lu kan suka nyindir honorer kan. Tuh, nih gue kasih tahu ya. Ini adalah balasan Tuhan tidak suka dengan umatnya yang sombong. Kurang-kurangin. Ya. Kenapa dilakukan dengan orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik? Aku nggak tahu apakah ini melewati jalur ngakang atau enggak. Orang banyak bilang jalur ngakang, jalur apa? Menurut kalian bagaimana? Tapi sebenarnya banyak juga kejadian seperti ini di lingkungan kita terhadap merendahkan saudara, merendahkan teman, merendahkan orang yang masih dalam proses berusaha mencari hidup yang lebih baik untuk keluarga dan dirimu. Ya, buat apa? Buat apa melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini? Dan ini terlihat sepertinya memang bodoh itu bukan tentang kaya dan miskin. Ibu-ibu si paling ngerasa tercover karena jabatan dia sebagai karyawan di PT Timah yang ada di Bangka Belitung sana. Ternyata tindakan yang ia lakukan itu mencemooh para honorer, bahkan honorernya ini diganti menjadi hororer bagi dia. Itu ternyata bukan kali pertama dia melakukan hal ini. Terlihat di beberapa videonya juga, dia juga memposting beberapa video yang seakan merendahkan jabatan ataupun profesi orang yang saat itu sementara honor. Bahkan dia tuh nyebut ada nama BPJS-nya. Jadi seakan-akan orang ataupun pengguna BPJS itu adalah rendah di depan matanya. Mungkin jika dibandingkan dengan dirinya yang memiliki mungkin asuransi kesehatan dan ketika nanti dia sakit akan diprioritaskan. Di beberapa video lainnya juga dia mengatakan bahwa itu murni adalah sudut pandangnya dia, yang itu bukan karena jabatan ataupun karena tempat dia bekerja, bukan representasi dari tempat dia bekerja. Jadi sederhananya kayak misalkan nih, lo sebagai seorang direktur kemudian buat konten di satu perusahaan itu, meskipun itu adalah sesuatu yang sifatnya personal, tapi kalau misalkan udah dilakukan di jam kerja menggunakan seragam di tempat kerja kemudian menyebutkan tuh honorer dan BPJS, tentu representasi orang itu menilai bahwa itu adalah mewakili dari sudut pandang sebuah perusahaan. So, bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman?
Hati-hati keselek meja, Bu. Sumringah banget ketawanya. Jadi ini seorang karyawati PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Viral setelah mengunggah video di TikTok yang diduga merendahkan tenaga honorer. Dalam video berdurasi 23 detik, ia menyebut peserta BPJS sebagai honorer dan membanggakan dirinya sebagai pasien prioritas karena bekerja di BUMN. Ternyata masih nerima gaji ya? Kirain yang menggaji Harvey Muiz saja yang punya kekayaan 300 triliun masih terdaftar BPJS. Ralat, bukan yang punya ya, tapi merampas kekayaan negara. Terdaftar juga kok di BPJS, ngakunya nggak bawa nama organisasi, tapi bikin kontennya di kantor. Terus nunjuk-nunjuk gitu kayak bajunya. Aduh, sekalipun ini bercanda, tapi tetap nggak etis gitu dilihatnya. Berlakulah sewajarnya dan sepantasnya aja. Siapapun kita tetap pelayan kok. Bahkan presiden sekalipun, ya pelayan rakyat. Bener nggak? Ingat di atas langit masih ada Hotman Paris, Bu. Sekarang kasihan sama yang mentalnya kayak gini. Baru dikasih angin dikit aja maulah, udah jadi angin topan. Kalau orang yang berpangkat punya jabatan di Indonesia, jalur prestasi dan skill, bukan orang dalam, mungkin nggak senora ini kali ya. Koreksi kalau bener. Satu lagi tuh, yang honorer nggak selalu rendah kok. Bisa aja dia yang mengabdi jauh lebih hebat. Ini tentang kualitas, oke? Bukan tentang nominal. Memang udah kok kalau nyari viral di Indonesia. Bikin aja hal-hal kayak gini. Habis itu klarifikasi minta maaf. Meskipun wajahnya nggak benar-benar menunjukkan permintaan maaf. Letakkanlah dunia itu di tanganmu, bukan di hati. Sehingga terhindar dari kesombongan. Gak ada satupun pekerjaan halal yang pantas direndahkan. Sekalipun hasilnya sedikit. Nasihat dari bocah kayak gua. Share videonya agar nggak dicontoh ya. So, apa pendapat kalian? Tulis di kolom komen. Hal ini menjadi satu pembelajaran ya buat mbaknya terutama ya. Yang tadinya begitu pedenya ya, saya nggak tahu ini satu hal candaan atau apapun. Tapi dengan alasan apapun sebenarnya hal ini tentulah bukan hal yang tepat. Hal yang bijaksana ketika kita sudah menjadi seseorang yang dewasa. Adakah hal yang pertanggungjawaban yang harusnya kita lakukan sebagai seseorang, apalagi memiliki satu nilai intelektual, integritas atau apapun ya, yang mungkin lebih beruntung dari yang lain. Nah, ini jadi poin banget, jadi pembelajaran. Mau itu kata mbaknya ini personal dia sendiri atau apapun, harusnya sebagai seseorang yang dewasa harus berpikir cerdas. Bagaimana, seperti apa, punya pertanggungjawaban. Tapi ini menjadi pembelajaran juga buat yang lain untuk berhati-hati. Ya, sebenarnya minta maafnya lebih humanis lagi ya Mbak. Harusnya yang lebih. Memang kita melakukan itu segala sesuatunya saya sadari di medsos ini harus punya konsekuensi, harus ada penanaman bagaimana pertanggungjawabkan kita secara pribadi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini menjadi hal pembelajaran ya, wawasan juga buat kita agar kita lebih berhati-hati lagi dan jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa saja menjadi sesuatu persoalan atau tersinggungan dengan yang lain. Aduh Mbak miris ya, anakku ada juga jadi honorer ya. Ya tidak semuanya harus kita lakukan seperti itu Mbak. Mau seperti apapun profesi di muka bumi ini tentu mulia di mata Tuhan. Ya, jangan pernah kau merendahkan orang lain ketika kita juga tidak tahu di atas langit masih ada langit. Begini amat kepengen tenar dan viral ya. Jeleknya BPJS itu apa? Ingat loh, jutaan rakyat Indonesia yang nyawanya tertolong oleh jasa BPJS ya, dan jutaan juga bayi-bayi yang lahir yang difasilitasi oleh BPJS. Dan saya pernah jadi pasien BPJS tapi sama dengan yang lain. Sewaktu saya dirujuk ke rumah sakit terbesar, saya dikasih pilihan ya, ini real loh, saya nggak bohong. Sementara kamu apa jasamu kalau dibandingkan sama BPJS? Nggak ada kan? Dan lagi pula honorer yang kamu rendahkan nih, apa salahnya honorer? Setiap warga negara Indonesia ini belum tentu bisa seberuntung kamu ya, dapat pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN, gajinya besar, bisa jadi pasien prioritas ya. Ya kalau kamu nggak pernah merasakan sedihnya seorang honorer ya sudah, tapi jangan merendahkan seorang honorer. Kalau kamu berhasil
sukses, nggak pernah merasakan sedihnya seperti seorang honorer, itu rezeki kamu. Mungkin kamu dulu waktu melamar kerja dengan dapat pekerjaan itu dengan mudah. Bisa saja kamu cantik, bisa saja kamu mendapatkan pekerjaan itu lewat jalur belahan kan. Ya, jadi jangan pongah lah. Kalau nasib Anda itu sedang diprioritaskan, ya jangan pongah. Syukuri aja hidup ini. Kalau sudah rame begini, repot kan? Kamu sendiri yang repot. Salam akal cerdas.